syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan keturunannya serta kita umatnya yang istiqamah dan insafnya di akhir zaman. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan menghadiri launching ATM beras. Itu beras kan dari jamaah semuanya Bang ya, ya. Jadi kalau tadi sempat kita angkat juga ayat 96 surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan buatkan keberkatan baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab atau kami siksa atau kami turunkan azab atas mereka atas apa yang selalu mereka perbuat. Menarik kata barokat di situ dalam bentuk jamaah, ya, fatahna alaihim barakatin. Satu dalam bentuk jamaah, kedua dalam bentuk isim nakirah. Jamaah itu artinya banyak, ya, semua keberkahan itu dibuka oleh Allah. Dan karena bentuknya nakirah itu segala sesuatu itu akan menjadi keberkahan, ya. Dan kalau Al-Baghawi menafsirkan barakat dalam bentuk jamaah itu adalah terus menerus, tidak pernah putus begitu. Nah, dalam bahasa Pemumpai, tetap saya Pemumpai, membarakat, tahu membarakat? Terbaik. Jadi kalau orang selamatan, kita tuh datang tangan kosong, ya kan? Tidak mungkin selamatan bakal datang bawa duit gitu kan, tidak mungkin. Itu kan orang selamatan makan makan. Habis itu apa? Ada sebagian yang membarakat. Semua orang enggak yang membarakat. Orang tertentu baca doa, membarakat. Artinya apa? Dia datang dengan tangan kosong, kemudian datang dengan pulang tuh masih makan ke orang lain. Itu orang berkah. Nggak jauh-jauh pengertian berkah itu begitu. Ya, jadi ternyata orang Pemumpai itu pintar menafsirkan dan menggunakan istilah berkah itu ya seperti itu. Kita nggak pakai modal, tapi kita bisa nggak kelaparan dan bisa memberi makan orang lain. Itu berkah. Dalam konteks rezeki, berkah itu apa? Nggak penting banyak atau sedikit, lebih gitu. Dia selalu lebih. Dapat gaji 5 juta lebihan, gaji 3 juta lebihan, ada gaji 20 juta, kan 30 juta sebulan. Nah itu nggak berkah itu. Ya, ada orang yang penghasilan sehari-hari mungkin sehari dia dapat 100-200 ribu, tapi nggak punya hutang sama sekali. Ada orang yang penghasilannya di atas 10 juta, mungkin di atas 20 juta, mati itu hutangnya dompet kayak royal. Kenapa? Nah itu nggak berkah namanya. Nah ini yang kita cari itu berkah. Ya, rezeki itu perlu berkah, lebih perlu. Nah ini hubungannya dengan apa? Dengan sedekah dan infak yang kita keluarkan. Kalau kita bisa menginfakkan sebagian dari harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan bahwa kita itu memperoleh berkah dari rezeki kita. Dan itu perlu. Jangan menunggu kaya. Ya, kita ini kadang-kadang mindsetnya salah. Sama seperti dituliskan di peristiwa ATM tadi, ya kan, tidak usah menunggu kaya untuk memberi. Nah, mindset yang perlu kita ubah itu adalah bersedekahlah maka kamu akan kaya. Bersedekahlah, berinfaklah di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan rezekimu. Dari mana kita ketahui rumus ini? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rumus itu kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka siapa saja yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, qardan hasanan. Istilah ini digunakan di permuamalah. Pinjaman yang baik, pinjaman tanpa bunga, ya. Yang di bank ini bukan yang berbayar. Artinya kita titip duit di bank, silakan yang mau pakai, pokoknya pinjam
pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan membayarnya berlipat ganda yang banyak. Al-afan itu berlipat ganda, kasirah. Coba dilipat gandakan berkali-kali. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengembalikan kepada kita kalau kita itu bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dan Allah menggunakan satu terminologi, istilahnya apa? Yuqridullaha qardan hasanan, meminjamkan kepada Allah qardan hasanan. Di ayat yang lain yang mirip-mirip dengan ayat ini adalah dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu nomor 57 ayat ke-11. Awalnya sama, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah ya pinjaman yang baik, maka Allah akan membayar kepada berlipat ganda dan dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Berarti di sini ada dua yang Allah berikan itu. Satu balas di dunia, kalau Allah kembalikan berlipat ganda. Kemudian di akhirat dia walahu ajrun, dan dia mendapatkan pahala. Pahalanya bukan pahala biasa, ajrun karim. Karim itu salah satu dari nama Allah. Itu ganjaran pula orang bersedekah. Supaya bisa bersedekah, gimana mau bersedekah memakan hari ini aja kurang gitu. Nah, itu ada beberapa pintu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sediakan. Ya, di antaranya yang disebutkan di ayat 96 surah Al-A'raf tadi, kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, atau kebanyakan dari penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, maka Allah akan limpahkan itu keberkahan. Berapapun rezekinya selalu lebih gitu. Ada berkahnya. Berapapun yang dia dapat selalu ada yang bisa diinfakkan fisabilillah. Itu berkah. Allah bukakan pintu keberkahan kalau orang itu beriman dan bertakwa. Dan orang yang beriman dan bertakwa, semua orang yang beriman dan bertakwa itu adalah aulia Allah. Nah ini sudah kita jelas ya. Jangan wali Allah siapa? Orang sholat enggak, gitu kan, enggak pakai baju, pakai cawat di pasar, itu wali itu cium tangannya. Enggak tahu yang sinting siapa, gitu kan, yang mencium mau mencium. Aulia Allah itu menurut terminologi Al-Quran di luar masalah rezeki tadi, ya, kita kalau mencari sebuah istilah itu coba membiasakan kamusnya itu dari Al-Quran, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, kalau tidak ada di Al-Quran, kita lihat penjelasan di Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, baru ke pendapat. Jadi ada dua pendekatan, ada nas, dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, lalu ada yang disebut sebagai pendapat. Nah, kalau pendapat berbeda itu wajar, tidak masalah. Tapi ketika ada nas diselisihi, itu masalah. Kalau sekarang lain lagi, beda pendapat nggak apa-apa, saya ada beda pendapatan, itu lain lagi. Ya, ini lain ceritanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu ada di surat Yunus ayat 62, ya, ayatnya nomor 2 paling atas. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang telah beriman, karena sifatnya fi'il madhi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah. Jadi orang yang sudah beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini masuk kategori wali Allah. Nggak harus pakai jubah gitu kan. Saya itu kalau pakai jubah aja lucu, kayak anak kecil di Makkah gitu. Ya, karena badan saya nggak cocok pakai jubah. Saya pernah cari yang paling kecil, saya tanya, ya, katanya dia jual semua. Cari saya, bagi saya yang paling kecil, jualan, dikasih. Dia pakai bahasa Indonesia, ya. Nih nomor 68, pasang ternyata 2 kilan lebihnya, 2 kilan menatap paling kecil. Ya, kalau mau jualan sedang minta kalau angka-angka dalam bahasa Indonesia, kalau maka bilang tadi nomor 68, sini. Kasih sampai kalau mau tapak berkilan juga paling kecil, maka cocok gitu. Tapi ada juga yang cocok pakai jubah, ada yang senang. Nah jadi, tapi itu bukan ciri aulia Allah. Ya, jadi aulia Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun,
yaitu orang yang telah beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam artian apa? Yang sederhana itulah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yang sederhana itu untuk aurat, itu kan perintah. Nah kalau ada orang pakai celak di pasar, dicium tangannya wali ya. Maksudnya kan ada. Oh ini karena dia hubbullah, itu mahabbahnya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah. Ya kalau orang cinta kepada Allah, dia akan memenuhi panggilan saudara Allah untuk menutup aurat. Ini orang Allah, baru dan sholat juga dia. Dia bilang itu wali Allah. Dia bilang dia jadi wali nikah aja nggak sah. Apalagi jadi wali Allah. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah jamin. Ya, Allah jamin secara individu, Allah akan menjamin bahwa yang yattaqillah, ya, Allah yang yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa bertakwa itu akan selalu mendapat jalan keluar dari semua permasalahan dan mendapatkan rezeki dari yang arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketakwaan penduduk suatu negeri, suatu daerah, suatu tempat, suatu kota itu merupakan salah satu pintu terbukanya pintu rezeki di daerah tersebut. Walaupun SDM, bukan SDM, SDA-nya tidak seberapa. Kita lihat di Makkah itu, segala macamnya haram ada, ya kan? Melati ada nggak di Makkah tumbuh? Ada. Jangan melati, kelapa aja susah tumbuh. Ya kan? Segala macamnya haram ada. Di kita semua jenis tumbuhan ada, tapi enggak hampir nggak ada tuh ekspornya. Wah ini Indonesia tuh kan ekspor selalu bahan yang dapat berkah, tambahan nilai value added itu, value added itu berkah, nilai tambah dari satu produk itu berkah, ya. Yang dapat selalu orang lain, begitu. Indonesia tidak. Nah itu ya Allah bisa jadi keberkahannya yang bilang, bukan produknya yang bilang berkah. Nah ada banyak, ya. Di antaranya juga yang menjadi sebab, ya, datangnya rezeki itu kan. Itu rezeki itu salah satunya adalah bersyukur kepada Allah. Rezeki yang sedikit disyukuri Allah tambah, kan begitu? Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sungguh kalau kalian bersyukur, nah rezeki yang ada kita syukuri, termasuk tadi kita mendapat gitu kan, ATM yang satu dulu. Nanti syukuri dulu, alhamdulillah ada. Besok keluar alhamdulillah, selalu syukur. Allah insya Allah akan dengan syukur kita. Dan syukur itu kita merawat yang sudah ada, itu jangan kita rusak. Syukur, untuk syukur. Ya, jadi pengertian syukur itu luas. Tapi dalam konteks ini kita syukuri perkembangan yang ada, supaya kita makin semangat. Ya kadang-kadang kita ini, maaf, ya kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan fisik kita. Yang badan kecil lebih besar, yang kurus lebih gemuk. Kan gitu. Yang hidung kurang mancung lebih mancung. Yang rambut lurus dikeritingkan, yang dia keriting direponding, ya jelas gitu. Itu termasuk bentuk tidak bersyukur itu. Ya, karena maaf saya tuh kadang-kadang mikir itu, saya tinggi saya ini kan 160 kurang dikit. Ya, dulu tuh saya mikir kalau badan saya tinggi atau lebih besar dikit itu enak. Saya waktu kuliah tuh berat saya 42, 42. Ya. Sempat celana itu ukuran 27, 28 begitu. Sekarang badan agak gemuk, dia naik dikit lah jadi 68 sekarang. Berapa bulan terakhir ini badan saya 2000. Ya, berat itu susah begitu. Pakai celana nomor 34 itu bisa pakai sabuk deh. Ya, terlepas itu susah. Baca ayat itu kadang-kadang pulang tolim nggak sampai. Tuh udah gemuk tuh, kalau baru gemuk. Ya. Tadi celana-celananya 32, 33, kuat sekarang nggak ada yang kuat. Tadi mikirnya apa? Kayak saya lebih cakep daripada gemuk gitu kan? Ternyata enggak. Malah menyusahkan gitu. Apakah yang balik lagi? Terserah lah, pokoknya kita sepanjang proporsional nggak ada masalah. Maksudnya itu disyukuri gitu loh. Supaya kita senantiasa bersyukur itu, supaya Allah tambahkan nikmat kepada kita. Nabi SAW itu berpesan begini, bersyukur untuk menanya. Pokoknya untuk urusan dunia itu lihat yang lebih rendah. Untuk urusan ibadah dan ilmu lihat yang lebih tinggi. Udah, tidak disebutkan secara khusus akhirat, dan lihat lain ada akhirat. Untuk akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Tapi spesifik lagi disebutkan untuk urusan itu untuk ilmu dan ibadah kamu lihat orang yang lebih dari kamu ilmu dan ibadahnya. Ya. Nah, jadi dengan
dengan syukur dengan rezeki yang ada itu Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, itu. Kemudian yang lain, ini yang kadang-kadang kita harus sepele, istighfar. Istighfar itu tidak mesti kita berdosa. Ya, jadi istighfar Nabi SAW itu mengatakan apa? Istighfar. Banyaklah pada beristighfar, perbanyak istighfar. Karena aku ini beristighfar itu tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Bayangkan Nabi itu dikatakan, ya dalam surat Fatah itu liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Diampuni. Kemudian Nabi beristighfarnya sampai 100 kali. Kita istighfarnya berapa kali? Dosa belum tentu diampuni. Nah, ternyata istighfar ini tidak melulu minta ampun. Istighfar itu kalau orang bersalah, Allah hapus dosanya dengan izinnya. Ya. Kalau dia tidak bersalah kemudian diberi istighfar, maka itu akan meningkatkan makomnya di sisi Allah. Istighfar itu sama dengan sholat. Sholat itu kalau orang berdosa dia menghapus, ya, karena secara perintah sholat itu, ya, disebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus dosa karena keburukan. Begitu. Itu ayat tentang sholat. Nah, jadi para ulama sepakat ayat ini menyebutkan sholat itu menghapus dosa. Bagaimana kalau tidak berdosa dia sholat? Dia menjadi pahala dan itu akan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik tentang istighfar ini, kita bisa lihat dalam surat Nuh 71 kalau masalah, ya. Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12 itu disebutkan baik dalam tafsir-tafsir klasik maupun tafsir kontemporer yang sekarang Kasir Qurtubi itu menyebut satu asar dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini lahir sekitar tahun 80 Hijrah. Jadi termasuk generasi pertama, di abad pertama, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia termasuk kategori tabi'in. Dia dibesarkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Menetap di Basrah, lalu namanya menjadi Hasan Al-Basri. Nah, itu nyebutnya. Jadi di madrasahnya itu di Basrah pernah kedatangan orang mengadu berbagai macam permasalahan. Datang satu orang, dia mengatakan, ya Al-Hasan, saya ini rezeki saya syarat. Apa saranmu? Kata Al-Hasan, istighfar. Pulang. Datang lagi satu orang, apa masalahnya? Udah lama gak punya anak. Kata Al-Hasan, istighfar. Datang lagi satu orang, ya Al-Hasan, ini sudah lama tidak hujan, kebun-kebun kami ini kering, gagal panen. Jawab Al-Hasan, istighfar. Murid-muridnya ketika mendengar itu bertanya, wahai Al-Hasan, orang-orang sana biasa ya nyebut nama gurunya langsung, itu nggak masalah, jangan dipraktikkan di sini. Nyebut nama, misalnya Jaya, jangan nyebut anak atau ponakan, maupun yang seperti itu masalah kultur saja. Ya, seperti misalnya Muhammad memanggil Umar itu statusnya apa? Mertua kan? Ya, mertua kan? Wahai Umar, datang ke rumah mertua, wahai Abdus Salam, nama mertuanya Abdus Salam, bisa dipecat, dan jadi menantu oleh itu baru kawin. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu nilai-nilai, itu sifatnya urf, itu termasuk kalau Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah itu menyebutkan kaidah yang terakhir, menurut itu adalah adat muakamah, itu adalah urf, kebiasaan yang berlaku itu dipakai itu di tempat. Jangan motor kebiasaan di Arab dibawa ke sini, nggak akan masuk. Ya, termasuk ini tadi, ya, seorang memanggil nama mertua, itu biasa aja. Orang Barat juga biasa aja, anak kecil, saya pernah anak guru saya itu Rabi'ah Syria, ya, umurnya mungkin 7 atau 8 tahun gitu, saya kuliah biasa aja punya Fahmi orang umur 8 tahun itu manggil nama kita udah bilang Fahmi, rupanya di rumah itu kayak gitu. Dan istrinya juga memanggil nama suami itu langsung, ya Abdurrahman, langsung gitu. Coba di rumah istri dipanggil nama kita, gak dipakai kan kita. Nah, ini contoh. Jadi murid-murid Al-Hasan itu memanggil wahai Al-Hasan.
Kenapa Anda tuh solusinya sama, istighfar semua masalah? Nah, Al-Hasan kemudian, apakah kalian tidak membaca firman Allah di surat Nuh ayat 10 sampai 12? Nah, di sini kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Lalu yang 11 yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan memperbanyak kepada kalian amwal wal banin, amwal harta, banin anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang berbuah lebat dan menjadikan sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Satu saja, hanya istighfar saja. Artinya pintu rezeki itu, anak, rezeki, hujan, harta, kebun buah-buahan, itu istighfar saja sudah mencakup semua kebutuhan kita. Ya, tapi jangan juga istighfar kalau sudah mencakup semua udah nggak usah sholat. Nah itu nggak sholat itu udah perlu istighfar gitu. Kalau orang tidak sholat, ya kan? Nah, jadi salah satu pintu ya, rezeki itu adalah istighfar. Samping tadi ya, kita memperbanyak selalu berkah supaya harta kita ini selalu berkah. Satu yang wajib kita tahu namanya zakat. 2,5% dari harta kita itu zakat mal. Itu harta dikeluarkan. Begitu. Ada yang langsung Muhammadiyah itu masih mengadopsi ya pemikiran Yusuf Qaradawi yang menyebutkan zakat profesi itu di Muhammadiyah diadopsi. Jadi orang dapat langsung dipotong 2,5%. Nggak ada masalah. Gitu. Yang kumulatif yang ada yang disimpan segala macam, ada haul, ada nisab, itu juga dipakai, juga ada masalah. Dua-duanya diperkenankan gitu, dalam tuntutan kita boleh begitu. Silahkan saja mau pakai yang mana, ya mau pakai haul dan nisab juga silahkan, nggak ada masalah. Sekali lagi ini masalah pendapat, nggak ada masalah perbedaan pendapat gitu. Yang masalah itu berbeda pendapatan misalnya pada kantor. Nah, itu pintu rezeki. Itu. Kemudian pintu rezeki yang lain, itu yang Allah sebutkan langsung. Itu adalah pernikahan. Itu Allah sebut. Ya. Yang Allah sebutkan, itu disebutkan di ayat 32 surat An-Nur, surat nomor 24. Di situ Allah perintahkan menikahkan wa ankihul ayyama was-salihina min ibadikum wa imanikum. Nikahkan orang-orang yang layak menikah dari kalian itu, termasuk budak laki-laki dan budak perempuan. Itu Allah perintahkan. Kemudian kelanjutan ayatnya menyebutkan apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu menikah dalam keadaan fakir, maka Allah akan menjadikan mereka kaya dengan karunia-Nya. Tuh. Yang belum nikah cepat ini. Atau sebaliknya, ada laki-laki datang melamar anak kita. Maka istilah Tirmizi itu ya, jika ada laki-laki melamar anak gadismu yang engkau redha pada agama dan akhlaknya, nikahkan. Jika tidak, itu akan terjadi fitnah. Jadi patokan kita menerima lamaran seorang laki-laki itu jangan kita tanya kerja di mana, jabatanmu apa, kami itu sekretaris apa kadis, berapa gaji sebulan, berapa tunjangan, itu udah usah tanya itu. Mendingan tanya hafal berapa juz. Nah, biasanya itu per mundur, banyak yang mundur. Ya, yang gajinya besar-besar hafal berapa juz. Ada yang mampu, ayo kita tes. Yang imam maghrib, udah mau subuh sekali. Nah, kalau subuhnya kuliah angkul aja berarti udah itu aja apa? Ya, karena bahkan seorang laki-laki itu pertama di keluarga harus jadi pemimpin, jadi imam yang pertama. Ya. Jadi nikah itu kata Allah, kalau orangnya fakir, maka Allah akan menjadikan mereka itu kaya. Yughnihim Allah min fadlih. Makanya dalam berbagai kitab tafsir juga saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi satu asal yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan iltamisul ghina bin nikah li anna Allah taala qala ayyakunu fuqara yughnihim Allah min fadlih.
carilah kekayaan itu dengan cara menikah. Karena Allah telah menyatakan jika mereka fakir, menikah dalam keadaan fakir, maka Allah akan menjadikan mereka kaya dan karunia-Nya. Jadi jangan mikir kapan nantilah tunggu mapan. Mapan itu apa sih? Mapan? Ini rumah, ini mobil. Saya punya anak 5 itu mau punya rumah. Yang anak 5 itu punya rumah. Pulang mertua juga TNI itu perumahan mertua indah. Ya sekarang punya. Ya artinya setelah anak 5 itu baru punya rumah. Tapi saya nggak punya hutang. Bukan mau berbangga, nggak punya hutang, bukan. Artinya saya tuh nggak punya hutang, saya punya rumah, punya tanah, nggak punya hutang. Nah itu kan. Nah dulu terasa gitu kan, susah, ya nikmati saja, nikmati, hadapi, hayati, begitu kan. Sampai anak saya nomor 5 itu terus 2 aliyah, sekarang semua lebih sudah dari saya. Nggak ada masalah, gitu loh. Ya, padahal ketika menikah pun saya juga nggak jelas kerjanya. Saya menikah 95, jadi pegawai tahun 97. Ya udah. Nah, tapi ya pekerjaan ya adalah sedikit. Karena bekerja itu perlu di dalam Islam itu, bekerja itu adalah untuk menjaga kehormatan. Bukan berarti Anda boleh nganggur. Allah menjamin rezeki semua iya. Dan Allah sebutkan itu. Ya Allah min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Itu Allah sebutkan. Sampai binatang yang paling kecil seperti bakteri sekalipun Allah jamin itu rezekinya. Itu surat ayat 6 permulaan juz 12. Paling atas ya Allah min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Itu Allah jamin rezekinya semua. Tetapi ada pintu-pintu lain yang Allah perintahkan kita untuk berikhtiar. Ada satu kisah yang menarik, menurut saya menarik, yang ditulis oleh Imam Al-Qusairi dalam risalah Al-Qusairiyah. Dia bercerita tentang 2 orang tokoh. Al-Qusairi ini hidup di abad ke-5. Jadi kalau dia bercerita tentang tokoh masa-masa abad ke-2 itu benar. Kalau cerita tentang tokoh yang hidup tentang Ibnu Taimiyah itu pasti salah, karena Ibnu Taimiyah itu dulu abad kemudian ada, gitu kan. Nah, dia bercerita tentang satu orang tokoh yang bernama Ibrahim bin Adham. Kalau kalangan sufi mengatakan dia sufi, kalau saya cenderung mengatakan dia ulama. Ya, yang beliau ini punya satu orang murid pedagang kaya raya bernama Syakik Al-Balkhi. Al-Balkhi itu menunjukkan tepatnya Al-Balkah tempat lahirnya, sehingga dipanggil Al-Balkhi. Ya. Nah, sama juga Al-Bukhari itu tempat lahir itu, ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi dia selalu belajar kepada Ibrahim bin Adham. Cuma karena dia pedagang, tiap 3 bulan sekali datang itu, ya nggak selalu tiap hari datang, enggak. Nah, suatu ketika dia mau berangkat lagi berniaga, dia pamitan kepada Ibrahim bin Adham. Dah pamitan. Biasanya 3 bulan berpulang tuh. Jangan dibayangkan kalau sekarang naik pesawat gitu besok itu pulang, enggak, itu pakai onta. Ya, masih abad kedua berikutnya. Jadi Ibrahim bin Adham ini pernah belajar kepada Abu Hanifah. Yaitu Abu Hanifah itu wafatnya tahun 150, abad kedua. Jadi kalau bilang belajarnya ke Imam Syafi'i, ya salah, Imam Syafi'i belum lahir begitu. Kalau Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150, itu bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah. Nah, 3 hari kemudian dia datang, namanya gurunya yang bernama Ibrahim ini. Wahai Abu Ishaq, saya jadi berdagang. Abu Ishaq itu pergilah untuk Ibrahim bin Adham. Tanya kenapa? Saya melihat keajaiban. Apa itu? Ketika sampai di sebuah bangunan yang hampir runtuh, saya mendapati seekor burung buta dan lumpuh. Nah, terus saya mikir, bagaimana kok burung buta lumpuh, tapi ini bisa hidup gemuk lagi? Orang buta lumpuh gemuk. Kalau kurus kan kita nggak heran, kan? Makannya tuh sedapat-dapatnya aja. Jadi saya amati terus saja. Tidak lama kemudian datang seekor burung yang lain, katanya, yang sehat, gagah, cekatan, itu bawa makan menyuapi burung yang lumpuh dan buta itu. Kemudian berbangun itu, bolak-balik gitu kan. Kata Ibrahim bilang, lalu apa hubungannya dengan kepulanganmu? Nah, kata Al-Balkhi, saya mikirnya kalau burung lumpuh dan buta saja Allah jamin rezekinya.
apalagi saya. Terus ya ngapain saya berusaha? Masuk dia akal kan? Lah burung buta aja makan kok, gemuk kan? Nggak ada masalah. Terus ya udah katanya saya pulang, nggak usah berdagang. Ya Allah pasti akan jamin rezeki saya. Buktinya tuh burung lumpuh buta bisa makan hidup gemuk tuh. Lalu kata Ibrahim bin Adham, kalau masa bumbu ada bungol lagi. Tejarnya bungol mulai bodoh kamu hayat bakhi. Kenapa kamu memilih jadi burung lumpuh itu? Kenapa kamu tidak berpikir jadi burung yang satunya itu loh? Yang dengan kekuatannya dia bisa memberi makan dirinya sendiri dan juga memberi makan orang lain. Alangkah bodohnya kalau kamu memilih jadi burung yang lumpuh. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa itu salah memilih peran kita itu. Mau jadi burung lumpuh atau mau menjadi burung yang sehat itu. Kan kita bisa saja sekarang dengan adanya ATM beras tuh. Ada ATM beras terus sampai ya, nah, cukup dapat ATM 3 kilo seminggu, dikit-dikit udah lepah gitu main. Awalnya kok mau 2 kilo aja gitu. Tidak ada. Ya, kan kalau sekilo itu kan udah ukuran takaran pemungkutan itu kan 4 mok. Betul kan? Ya kan 4 mok. Berarti kan 3 kilo itu 12 mok. Satu orang itu gak sampai 1 mok makan. Berarti 12 hari cukup itu kalau sendirian. Kadang-kadang nggak sampai bisa lebih, itu bisa 15 hari itu. Kalau berpikirnya jadi penerima ATM. Tapi kalau yang mikirnya kayak Mas Buddha, mungkin mikirnya adalah memberi supaya bisa kasih makin banyak orang yang bisa menerima, dan yang lain-lain juga seperti itu. Ini kan masalah pola pikir saja sebenarnya. Ya, atau kita mau mengambil peran yang mana? Semuanya ada gunanya. Semua ada gunanya. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau bisa tangan di atas, kenapa memilih tangan di bawah? Kalau ada yang lebih baik, maka ambil yang paling baik. Maka orang akan mendapatkan posisi, Allah berikan posisi sesuai dengan apa yang dia niatkan dan dia usahakan itu. Menjadi orang yang senantiasa posisinya tangan di atas. Ini cara menilai suatu kejadian. Ada lagi kejadian yang menarik di masa orang-orang dulu yang menyangkut perbedaan pendapat tentang rezeki. Orang kalau berusaha itu Allah kasih. Kalau orang Arab itu dalam berbahasanya cukup populer wajada. Siapa bersungguh-sungguh dapat, gitu kan? Ini peribahasa, bukan hadis. Supaya salah. Ya, ada perbedaan pendapat, perdebatan kecil antara Imam Malik rahimahullah dan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu mengacu kepada ayat 39 surat An-Najm yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Dan dari ayat ini juga lah kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa bacaan ayat Al-Quran yang pahala ditujukan kepada orang meninggal itu tidak sampai. Ayat ini. Dan itu dipertegas oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, itu menjelaskan bahwa yang masyhur dalam mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, bahwa bacaan pahala Al-Quran itu yang dikirimkan kepada orang meninggal tidak sampai. Tapi yang unik mengamalkan itu orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Sebaliknya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai, dan kita tidak mengamalkan gitu. Ya itu kan masalah, itu masalah pendapat yang boleh diamalkan atau tidak. Kita kembali kepada masalah rezeki yang bersumber dari ayat 39. Jadi kata Imam Syafi'i, rezeki itu datang diusahakan baru Allah kasih. Kalau Imam Malik itu berpendapat bahwa rezeki itu Allah bisa diberikan tanpa orang berusaha. Karena tadi bahwa min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk di muka bumi Allah sudah jamin rezekinya. Ya karena sama-sama orang pintar, itu kan mereka berdua sepakat untuk berbeda pendapat. Biasa saja sepakat berbeda pendapat itu, nggak usah jadi permusuhan. Imam Syafi'i kemudian keluar, lihat orang sedang memetik kurma. Lalu Imam Syafi'i minta izin, boleh nggak saya bantu? Boleh, dia nggak minta.
hanya mau bantu aja, bantu mati kurma. Ya, selesai dia dapat, ya, dapat dia satu mut seperti ini, kurma makan, yang siap makan. Dengan tersenyum Imam Syafi'i datang kepada gurunya, ini gurunya Imam Malik, datang dan diberikan kepada gurunya, lalu mereka sama-sama makan. Kata Imam Malik, ini saya dapatkan setelah saya berusaha dari ikhtiar membantu orang mati kurban. Jadi pendapat saya benar, bahwa rezeki itu datang setelah diusahakan. Benar kan? Benar, tidak salah. Ayat itu juga ada Quran. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sambil makan itu Imam Malik kemudian berkata, tadi itu saya pikirnya begini, alangkah enaknya kalau siang-siang itu ada anggur untuk dimakan seger. Tidak lama kemudian datang buah anggur sih, yang saya makan sekarang ini. Jadi saya hanya bertawakal kepada Allah, Allah tak mengirim makanan mulai kau. Kira-kira mana yang benar pendapat ini? Mau yang mana? Mau ikut yang mana? Kalau kita disuruh milih, mau ikut yang mana? Iya, dan inilah. Jadi kalau orang itu berilmu, sama-sama berilmu, itu perbedaan pendapat di antara mereka itu rahmat, memperkaya khazanah keilmuan. Tapi kalau yang berbeda pendapat yang dibawa-bawa tanpa proses, itu masalahnya belum siap. Sebagian dari kita itu kadang-kadang ya tidak siap dengan perbedaan pendapat. Makanya ketika ada perbedaan pendapat itu dikembalikan kepada nas, ya kan? Yang berbeda tadi apa? Pendapat. Nas, mungkin nasnya sama, dipahami berbeda. Seperti kejadian Al-Balkhi dengan Ibrahim bin Adham, kejadian yang sama dimaknai berbeda, atau barangkali nas itu sendiri memang mengandung makna musytarak, dia makna ganda yang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran. Nah, dalam masalah rezeki, kedua pendapat itu benar. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki dalil, hanya dalilnya berbeda. Dalil yang digunakan oleh Imam Malik itu adalah wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, yang disebutkan dalam surat Hud ayat ke-6. Sementara Imam Syafi'i berikhtiar itu karena mengambil ayat yang menyebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat ke-39. An-Najm itu surat nomor 53. Itu benar. Nah, dalam konteks yang kita sedang jalani sekarang, ya, itu ya kita tetap berusaha meningkatkan rezeki kita dengan mengambil berbagai bentuk rezeki itu tadi, ya, dan juga tetap tidak meninggalkan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya itu berkah. Yang menerima itu berkah, yang memberi itu berkah. Itu berkah. Soalnya nanti ada suatu masa di akhir zaman nanti kita akan kesulitan mencari orang yang mau menerima sedekah. Ada itu, semua orang nggak ada yang menerima sedekah. Semua orang udah kaya. Ada masa itu. Atau ada suatu masa kita ingin bersedekah, ajal kita sampai. Sebutkan kan surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari harta dan rezeki yang diberikan kepada kalian sebelum datang tanda-tanda kematian kepada salah seorang dari kalian. Kemudian dia berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda sebentar saja, beri saya waktu. Untuk apa? Fa'asaddaq, supaya aku bisa bersedekah. Wa aku minas shalihin, dan aku menjadi orang saleh. Sedekah. Tetapi di akhir ayat terakhir itu tutup dengan wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Tapi Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda ajal seseorang apabila sudah sampai ajalnya. Allah khabirun bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui secara rinci apa yang akan kalian perbuat. Kalau umur kalian diperpanjang, tetap saja pelit. Allah a'lam bishawab. Ada yang berdiskusian? Silakan. Ada waktu enggak?
Jangan pasti nggak. Jadi dijelaskan sekali itu langsung paham. Ya. Nah, ada satu lagi yang barangkali saya tambahkan saja sedikit karena tidak ada pertanyaan, kita manfaatkan waktunya sedikit. Anak itu termasuk sumber rezeki kita. Ya, anak itu termasuk sumber rezeki kita. Jadi pendapat orang dulu banyak anak banyak rezeki itu masih relevan sekarang. Ya, jangan kita katakan oh itu kuno itu enggak. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melarang ya orang takut auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut. Nah, narzuquhum, kami yang beri rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, kami memberi rezeki kepada mereka juga kepada kalian. Nah, kalau mau begini, orang tua itu mendapat rezeki berkat anaknya, itu. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada anak-anakmu itu dan juga kepada kamu. Nah, di situ kemudian dikatakan bahwa ini idhofahnya kepada anak. Allah memberi rezeki anak itu dengan perantaraan orang tuanya. Begitu. Sehingga tidak ada orang yang kayak kekurangan air susu ibu. Hanya ada orang bayi kembar aja tidak kekurangan air susu. Ya. Jadi larangan membunuh anak karena terlalu miskin. Nah, itu saya bukan orang yang anti tidak. Ya. Tapi itu dapat sebagai ulama termasuk membunuh anak karena terlalu miskin. Coba kita lihat orang dulu itu. Orang dulu bisa cerita. Saya itu kebetulan bersaudaranya 8. Terus hidup semua alhamdulillah 8. Saya anak nomor 3. Orang tua saya itu guru SD dua-duanya guru SD. Kita itu semuanya dengan orang tua yang guru SD dua-duanya itu semuanya sarjana. 2 orang doktor, 1 orang master, selebihnya S1 lulus semua. Orang tua dulu itu yang bekerja dulu sebagian itu hanya 1, bapaknya saja. Ibu di rumah kerja pagi pulang sebelum maghrib, bekerja 1 orang, punya rumah, punya tanah yang luas, anak sekolah semua. Orang sekarang sarjana ayah ibunya kerja dulunya, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan sampai mati nggak punya rumah kontrakan semua. Apa yang salah? Pulang mati itu kadang meninggalkan hutang pulau tuh anak-anak. Anak paling 2 anak cukup. Dulu 3 anak cukup, sekarang 2 anak cukup. Sekarang mungkin nggak punya anak lebih baik. Nah itu sampai seperti itu. Gak nikah lebih baik. Nah ini kan ada gejala-gejala yang nggak benar begitu di masyarakat. Masyarakat kita tuh sedang sakit dalam masalah rezeki. Dia tidak percaya bahwa Allah itu bersifat ar-razzaq. Allah itu pemberi rezeki. Rezeki Allah tidak, rezeki yang Allah berikan itu tidak akan kurang kepada orang. Dan ada orang yang kurang rezekinya, tinggal disyukuri atau tidak. Dan Allah itu lebih tahu secukupnya rezeki orang itu. Allah tahu yang pas kadarnya buat kita itu Allah lebih tahu. Jadi kalau kita saat ini nih lebih kaya dari kita saat ini, itu mungkin jadi masalah. Ya, kita mungkin nggak sanggup menerima rezeki itu, kita akan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau punya wajah pas-pasan, alhamdulillah. Karena cakep begitu, jangan-jangan nanti nggak bisa menahan godaan seperti yang dihadapi oleh misalnya godaan kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Atau tidak apa-apa cakep pasal sama kayak Nabi Yusuf masih punya, ya sampai masuk penjara habis itu mati. Ya, dan itu kejadian-kejadian itu banyak. Begitu. Ini ada masih wajah bunuh diri, begitu. Gara-gara pacaran, ya itulah. Nah, ini kan karena cakep. Coba kalau dia nggak cakep nggak kayak gitu. Nggak sanggup dia bersyukur dengan kecakapan itu. Ya, nah ini itu terjadi. Jadi sekali lagi, saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita syukur nikmat Allah itu. Ya, ada rezeki kita infakkan sebagian di Allah. Ya Allah akan tambahkan itu. Lain syarat tunasi dan aku. Ya, kan bila Allah sebutkan sampai Allah terkenal, Allah meminjam kepada kita. Ya, mandalladzi yuqridu qardan hasanan. Allah akan lipat gandakan dan lipat gandaan yang banyak sekali. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, jangan khawatir. Ya, nggak sampai kita miskin gara-gara bersedekah. Dan juga nggak akan hilang jabatan kita hanya menghadiri majelis taklim. Karena sebagian tempat itu ada, kalau sudah jadi eselon 2 juga berani hadir ke majelis taklim itu. Kalau Pak, ini kalau saya ngisi sama kan berani. Nah ini hal-hal seperti ini memang jadi sayangkan. Padahal yang kita sampaikan biasa-biasa aja tuh nggak ada, kita ngajak tuh anak senjata semacam nggak ada. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat.
khususnya bagi saya pribadi, saya ada hilaf, saya maaf. Alhamdulillah rabbikum, fala takunanna minal mumtarin, yang hanya kepada Allah, yang sekali-kali kita ragukan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin.